Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Kali ini saya tertarik untuk membahas kembali ChatGPT yang 2 hari yang lalu pernah saya buat kontennya, kemudian saya bagikan di media sosial dan saya mendapatkan beberapa respon di sana yang nanti akan kita bahas ya. Tetapi kembali lagi, apapun itu teknologi yang berkembang itu kita sebagai guru harus kepo ya, harus mencari tahu nih apa keuntungannya untuk bisa kita manfaatkan di dalam dunia pendidikan gitu. Baik teman-teman, silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa share kepada teman supaya lebih bermanfaat. Nah, saya akan membacakan komentar yang pertama dari Bapak Edianto ya. Semakin disebar, ini ChatGPT ya, semakin disebar maka semakin ada celah untuk mengidentifikasi bahwa jawaban tersebut hasil dari OpenAI ChatGPT. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, ChatGPT ini malah memang harus kita sosialisasikan kepada teman-teman yang belum tahu supaya dapat menambah kualifikasinya, menambah kualifikasi tulisannya gitu. Nah, walaupun kita mengambil referensinya itu dari ChatGPT, tetapi kita mengembangkan itu kan sesuai dengan karakter tulisan kita ya, seperti itu. Nah, berikut saya akan menyajikan tutorial bagaimana cara menggunakan ChatGPT ini untuk menjawab sebuah pertanyaan dari modulnya Guru Penggerak dan bagaimana ChatGPT mendeskripsikan jawabannya itu dengan akurat gitu. Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memberikan tutorial singkat ya, bagaimana kita menggunakan ChatGPT dalam membantu kita menemukan jawaban yang ada di LMS Guru Penggerak. Tetapi tidak 100% kita bisa gunakan ya. Mungkin hanya ide-idenya yang bisa kita pakai, kemudian kita bisa tambahkan bahasa kita sendiri. Baik, langsung saja ya, ini kebetulan saya sedang mempelajari tentang membuat koneksi antar materi modul 3.2. Nah, di sini ada tugas yang mewajibkan kita untuk membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti Guru Penggerak. Tugas yang diminta adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Ya, ini kita blok. Ini langsung kita blok ya. Copy, kemudian kita buka ChatGPT-nya. Di sini kebetulan saya sudah ada tabnya ini ChatGPT. Oke, kita buka yang OpenAI. Ini langsung ke situsnya ya, openai.com ya. Oke, nah terbukalah halaman ChatGPT-nya. Kita cari yang di sini try ChatGPT. Kita tunggu sebentar loading. Nah, kebetulan saya sudah login ya kemarin ya, saya langsung login aja. Atau kalau misalnya belum di login, bisa menggunakan continue with Google ya. Saya menggunakan ini akunnya. Oke, next saja, done. Nah, inilah chatnya ini sudah terbuka ya. Kita langsung copy paste di sini. Langsung copy paste pertanyaan yang sudah kita blok tadi, kemudian kirim. Nah, coba lihat hasilnya. Di sini pertanyaannya tadi kan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, di sini kita memperoleh jawaban pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pendekatan kepemimpinan yang bertujuan untuk mengembangkan. Nah, begitulah ya. Jadi ChatGPT dapat mendeskripsikan begitu banyak jawabannya di sini yang dapat menjadi referensi kita untuk menemukan jawaban yang kita inginkan gitu.
Nah, kalau misalnya, nah ini akan masih ada ya, ini masih ada sebelum sebelum kita stop, dia akan tetap ada gitu. Nah, mari kita lihat. Di sini sudah nomor 3, di masyarakat sekitar, sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan berkolaborasi dengan mereka. Oke, inilah jawabannya ya. Jadi pertanyaannya tadi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Ya, benar nggak sih pertanyaannya ya? Ini ya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran? Jadi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah, kan di sini ya, jadi tepat ya jawabannya. Pendekatan kepemimpinan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap belajar di antara anggota organisasi, termasuk di dalamnya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pendekatan ini mendorong kolaborasi kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, serta mempromosikan pertukaran informasi dan pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan pendekatan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, mereka ya AI ini memberikan jawabannya ini begitu terstruktur dan rapi ya. Malah dia berikan per poin. Kalau di kelas itu dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Kemudian kalau di sekolah memastikan seluruh staf di sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang nomor 3, di masyarakat sekitar sekolah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar dan berkolaborasi dengan mereka dalam mengolah sumber daya, dan ada lagi di bawahnya list berikutnya gitu ya. Nah, kemudian AI juga memberikan kesimpulan dari penjabarannya tadi. Dalam menjalankan pendekatan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya penting untuk memiliki keterampilan dan sikap belajar yang kuat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah kemajuan teknologi saat ini yang terbaru ya, yang baru saja diluncurkan oleh Elon Musk ya beberapa bulan yang lalu tentang tweetan di Twitternya, yaitu goodbye homework gitu. Nah, kita dapat membuktikan bahwa apabila kita punya PR atau kita punya sesuatu yang pertanyaan atau apa gitu, kita dapat menanyakannya di ChatGPT ini gitu ya. Dan ini lebih lengkap dari jawaban Google ya. Baik, demikian saja tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat, tetapi jawaban ini jangan langsung di copy paste semua ya teman-teman ya. Tetapi kita bisa olah dulu, kadang-kadang memang sebagian tidak sesuai karena LMS CGP itu meminta versi kita gitu, apa yang terjadi di sekolah kita, bagaimana pendapat Anda. Jadi kalau pendapat kita itu kan tidak bisa kita tanyakan ke AI ya, tetapi kalau misalnya kondisi sekolah kita seperti apa, hanya kita yang tahu gitu. Kalau AI, kita tanyakan pertanyaan seperti itu kepada AI, Pak, pasti dia jawab, saya sebagai sistem tidak diprogram untuk itu. Saya pernah menanyakan hal seperti itu gitu, dan AI menjawabnya seperti tadi. Nah, demikianlah tutorial singkat penggunaan ChatGPT ini. Semoga dapat menambah wawasan kita, para guru dan juga CGP yang sedang menempuh pendidikan dimanapun berada ya. Semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan ChatGPT ini masih ada yang pro dan kontra pemanfaatannya, namun kembali kepada pribadi masing-masing. Seperti pendapat Bapak Rian Abadi ini, jangan salah memanfaatkan AI lah. Esai CGP itu kan isinya your real experience, not others. Kalau pakai ChatGPT, mesin ini akan cari jawaban esai dari orang lain. Jadi nggak pure pengalaman kita. Teman-teman mungkin punya pendapat lain, silahkan di komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe.